Jadi sholat itu adalah suatu perkara yang tidak boleh dipermainkan, karena itu merupakan suatu amalan yang pertama kali dihisab nanti di akhirat. Kadang sebagian orang menganggap yang penting syahadat, nggak sholat nggak apa-apa, jangan main-main. Itu adalah bentuk perendahan seorang hamba kepada Allah. Kalau kita belajar dari kisah, iblis itu adalah termasuk makhluk yang ada di dalam surga. Sampai dikatakan tidak ada satu petak di dalam surga kecuali sudah digunakan oleh iblis itu untuk bersujud kepada Allah. Akan tetapi iblis itu dengan ibadahnya bukan menjadikan dia tuh taat kepada Allah. Di dalam Al-Quran diceritakan Allah merintahkan para malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud, tapi iblis menentang, sehingga akhirnya dikeluarkan dari surga dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ketika menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia punya hujjah, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam, karena aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Sekarang tanyakan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, apa hujjah mereka ketika meninggalkan sholat? Karena ketika mereka menolak untuk bersujud kepada Allah, karena termasuk rukunnya sholat itu adalah sujud, berarti dia seperti ada kesombongan di dalam diri manusia tersebut mengatakan ana khairun minallah, aku lebih bagus daripada Allah, sehingga mereka tidak mau bersujud kepada Allah. Padahal iblis tidak menolak ketika bersujud kepada Allah, tapi dia menolak ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam karena menganggap dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Dan iblis tidak pernah menganggap dirinya lebih baik daripada Allah. Dan iblis waktu itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam hanya 1 kali perintah. Tapi sekarang ada orang meninggalkan sholat sampai 5 waktu dalam sehari, ada kadang sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin ada yang sampai sama sekali tidak pernah kenal sholat. Na'udzubillah. Sebesar apa dosa yang akan ditanggung? Yang belum sholat jangan ngentengin urusan sholat, yang sudah sholat jangan puas dengan sholatnya. Kalau kita melihat ada orang tidak sholat, yang harus kita hadirkan di hati kita ini adalah rasa kasih. Kita doakan bagaimana ada seorang hamba begitu durhakanya sehingga menolak untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga menanamkan jangan merasa bahwa dengan sholat kita sudah punya tiket masuk surga. Belum tentu. Dilihat dulu bagaimana sholat kita. Apakah sholat kita menjadikan kita semakin lebih baik dalam urusan kita kepada sama manusia? Karena Nabi sudah mengisyaratkan ada orang ahli ibadah tapi ternyata urusan manusia tidak baik, dengan tetangga ribut, maka dikatakan ahli nar. Lihat, kita harus senantiasa introspeksi diri. Yang masih merasa belum sempurna dalam melakukan ibadah, terus buat introspeksi diri, mengadulah kepada Allah. Semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah sehingga Anda bisa menjadi ahli sholat. Bagi yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah untuk sholat, syukuri nikmat ini, tapi ingat, syukur bukan dengan maksud menyombongkan atau membanggakan diri. Syukuri karena di antara sekian hambanya ada banyak hamba yang tidak sholat, tapi Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang sholat. Lalu tingkatkan terus, jangan pernah merasa cukup. Kita harus selalu merasa kurang dan tidak sempurna, sehingga terus kita akan berusaha memperbaiki diri kita. Semoga Allah membimbing kita semuanya.